wajar kalau proses ini sekarang dikritisi cukup keras oleh masyarakat. Bahkan disebut bahwa DPR hari ini hanya stempel saja begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi balik lagi nih sama gue Gasan Syakir Albak di channel Down to Earth ID. Tapi tadi gue-nya cuman di opening doang ya. Jadi ini kita akan interview dan diskusi secara singkat dengan podcast virtual ini. Karena zaman semakin canggih men, gak usah langsung ketemu-temu gitu kan. Tapi sebelumnya ini gue pakai kacamata karena memang gue jarang tidur dan mata gue lagi sakit. Karena gak enak juga sih sebenarnya ketika gue podcast dengan orang penting kayak gini pakai kacamata kayak kurang sopan, tapi gimana ya, dan ini tuh kayak terang banget men, kayak kalau misalkan dimatiin kan gue bisa nih dilepas pakai kacamata, tapi kan di situnya nggak kelihatan gitu kan. Nah jadi kali ini gue mau podcast bareng Bu Reni ini. Kalau kita lihat apalagi kalau senior di partai, wah ini namanya udah besar banget, wanita hebat, wanita tangguh, wanita karir, salah satu inspirator juga ya buat kaum wanita. Nah ini gue mau bahas banyak banget topik. Jadi pantengin aja dan kita sapa Bu Reni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu, alhamdulillah. Untuk videonya belum ini ya? Emang. Oh mana sih? Ya sorry. Okay. Oke. Nah ini Bu, sebelumnya gimana nih udah 2 bulan di rumah Bu? Ada berpergian? Jujur Kazan, saya ingin sampaikan bahwa 2 bulan di rumah ini merupakan masa terindah, pokoknya masa yang paling nikmat gitu ya. Selama hidup saya, mulai sejak gadis sampai kemarin sebelum 2 bulan, nyaris aktivitas saya di luar rumah tuh cukup banyak begitu ya. Sehingga jujur saja selama ini untuk melaksanakan buka puasa bersama, sahur bersama, tarawih bersama selama 30 hari itu betul-betul baru bulan ini begitu ya. Banyak berkahnya Bu ya. Betul, kemudian saya juga bisa melihat tumbuh kembang anak saya. Pokoknya 2 bulan ini bagi saya masa-masa yang sangat saya syukuri kepada Allah, karena Allah memberikan kesempatan yang selama ini sangat sulit untuk diwujudkan. Ibu, ini kan ada beritanya yang pertama ini kan tentang DPR dulu nih Bu. DPR cetak uang 600 triliun nih Bu. Karena kan banyak banget nih Bu ya. Ketika aku kan ngeliatnya dari tweet-tweetan, dari kritik-kritik atau cuit-cuitan. Nah ini Bu, salah satu komponen penting dari Perpu nomor 1 tahun 2020 yang diramaikan ada 3 hal. Yang pertama, hak budget itu menurut Undang-Undang Dasar kita ada di DPR Bu. Mengapa DPR kasih hak budget itu selama 3 tahun kepada pemerintah? Itu pertanyaannya dari Papa ya? Enggak sih, aku nggak ada sangkut pautnya sama Papa. Iya sayang. Just kidding. Iya, Okay. nggak apa-apa. Ya, jadi begini, kalau ditanya poinnya langsung, tentu saya tidak dalam kapasitas untuk menjawabnya, karena sekarang saya tidak lagi berada di dalam DPR begitu ya. Tetapi saya kira para pengamat sudah banyak yang mengkritisi peristiwa ini begitu ya, karena memang betul bahwa diatur dalam Undang-Undang Dasar bahwa DPR itu memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama fungsi legislasi, yaitu membahas undang-undang, yang kemudian fungsi budgeting, yaitu anggaran, kemudian fungsi controlling, itu pengawasan. Dalam fungsi legislasi, ketiga fungsi ini tentu tidak bisa dilaksanakan sendiri-sendiri, baik proses pembuatan legislasi, baik proses pembuatan anggaran, pembahasan anggaran maupun melakukan pengawasan harus dilakukan bersama-sama antara DPR dengan pemerintah gitu ya. Nah, kaitannya dengan fungsi anggaran ini, jujur saya sendiri juga agak kaget ketika mencermati adanya Perpu ini begitu ya,
karena tampak di situ kan satu proses yang melampaui gitu ya, yang melampaui seperti yang seharusnya diatur oleh undang-undang, di mana hak budget itu ya memang ada di DPR. Jadi nanti pemerintah kan dalam proses pembahasannya ya, lalu kemudian dilakukan proses pembahasan di badan anggaran besar gitu ya. Nanti di situ DPR bisa mempertanyakan, mengkritisi, merubah gitu, bahkan merelokasi atau menghapusnya sama sekali begitu ya. Nah, dengan adanya Perpu ini maka peran-peran yang harusnya itu dilakukan oleh DPR memang kemudian menjadi tidak ada begitu ya. Itu yang kemudian wajar kalau proses ini sekarang dikritisi cukup keras oleh masyarakat. Bahkan disebut bahwa DPR hari ini hanya stempel saja begitu ya. Tapi Gaza nanti bisa mengundang teman-teman dari anggota Badan Anggaran gitu ya, termasuk juga Gaza nanti juga wawancarai dari Kementerian Keuangan gitu ya. Mungkin saja ada jawaban dari pemerintah karena situasi hari ini sedang darurat gitu ya, darurat kesehatan. Apakah darurat kesehatan dengan adanya wabah COVID-19 ini kuat menjadi dasar untuk kemudian pemerintah meminta kewenangan gitu ya untuk kemudian juga seolah-olah dipaksa gitu ya atau dikondisikan bahwa karena ini situasinya ya genting lah kira-kira begitu ya, jadi tidak lagi memerlukan mekanisme itu gitu ya. Atau misalkan sebaliknya juga karena ini ada kebutuhan yang mendesak sementara dana APBN kita misalkan minim begitu ya, karena kan pertumbuhan ekonomi kuartal ke-1 ini saja kan diprediksi itu 4,6% kan gitu kuartal pertama. Katakan sekarang baru tercapai 2,8 persen gitu ya. Apalagi sekarang semakin wabah terus terjadi, ya otomatis ekonomi pun akan terus melambat gitu ya. Nah, kemudian inilah saya kira mungkin gitu DPR menyetujui dalam proses ini kepada pemerintah untuk melakukan upaya-upaya dalam proses mengamankan anggaran. Sekali lagi untuk mengklarifikasi ini, Gazan harus mewawancarai teman-teman yang di Badan Anggaran sama teman-teman yang ada di Kementerian Keuangan. Nah, itu untuk tanggapannya Bu melihat DPR yang untuk saat ini ketika Ibu kan udah 2 periode ya Bu ya? Iya. Iya. DPR RI maksudnya DPR. Iya, maksudnya DPR RI udah 2 periode. Untuk melihat DPR yang saat ini mempunyai kritikan apa Bu atau misalkan saran apa gitu? Tentu sekali lagi bahwa situasi sekarang berbeda dengan situasi di mana kami dulu berada di dalam gitu ya. Dulu situasi politik relatif stabil begitu ya, walaupun konflik internal waktu itu karena adanya KIB sama KIH gitu ya terjadi gitu ya. Kemudian juga situasi keamanan nasional juga baik gitu ya, dan yang paling penting dulu tidak ada wabah COVID-19 ini gitu ya, tidak ada wabah corona ini gitu. Jadi tentu saya tidak bisa menyampaikan gitu ya kritik karena situasinya berbeda gitu ya. Jadi saya tidak bisa menyampaikan poin-poin apa yang sudah dikerjakan oleh DPR gitu, karena saya kira tidak boleh juga kita hari ini dalam situasi seperti ini saling menegasikan hal-hal yang menjadi kekurangan, tidak boleh. Justru situasi seperti ini kita harus saling memperkuat, kita harus saling support, karena semua kita tidak yang siap, bahkan di seluruh dunia sekalipun gitu ya. Kita contoh Amerika sekalipun, kita negara maju, negara besar, ternyata kan kelabakan juga gitu ya. Apalagi kita Indonesia gitu ya. Jadi poin penting hari ini saya kira situasi seperti ini, karena memang hikmahnya gitu ya, wabah ini kan membuka mata kita tentang positioning kita gitu ya. Baik dalam bidang ekonomi, dalam pendidikan, dalam bidang apapun gitu ya.
Contoh kecil saja misalkan dalam bidang teknologi hari ini, dengan tidak orang bisa bekerja keluar, maka kemudian work from home, kemudian kemudian belajar juga gitu ya. Ternyata kan tidak semua orang bisa melakukan apa yang seperti Gazan lakukan gitu ya. Kita hari ini karena ada di kota, kita bisa menggunakan Zoom meeting. Sementara nun jauh saudara-saudara kita di desa, di daerah terpencil, sampai ada mahasiswa yang meninggal karena terjatuh dari pohon. Betul, karena ada anak yang naik ke bukit untuk mengerjakan soal gitu ya. Saya kira itulah salah satu bukti betapa positioning kita dalam penguasaan teknologi, dalam hal ini perangkat teknologi yang kita miliki ternyata seperti itu gitu ya. Jadi ambil hikmahnya saya kira dalam situasi seperti ini.